Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nut. Selamat Gimana malam. kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Edi. Cuman saya sedikit ada Alhamdulillah. pikiran yang ingin saya Kenapa sampaikan. Pak? Iya, Oh iya ya. Lalu kelihatannya wajahnya kurang fresh. Keluarga sehat Pak? alhamdulillah sehat. Kelihatan ya kalau masih saya kurang fresh ya. Nah, eh, tadi Pak Nut WA saya. Katanya mau ketemu. Kalau boleh tahu ini tujuan pertemuan kita ini apa ya Pak ya? Jadi Bu Edi, tujuan saya itu saya mengajak Bu Edi pertemuan itu untuk membahas masalah saya. Saya ingin banget untuk di coaching sama Bu Edi ya. Oh iya. Nah, Ada yang bisa saya bantu Pak? iya Bu, jadi Saya siap nih menjadi coach. ya, oke, makasih Bu Edi dan saya terima kasih loh dan memberikan waktu betul mesti malam-malam kayak gitu. Jadi saya tuh punya masalah begini, jadi saya tuh punya murid ya di kelas itu. Anak ini tuh kalau keluar pembelajaran, misalkan mau jajan atau mau ke masjid itu dia pakai sandal. Padahal anak ini di sekolah itu kan nggak boleh pakai sandal ya, pakainya sepatu ya kemanapun itu. Seperti itu Pak. Oh, maaf Pak Anu kalau boleh tahu laki-laki atau perempuan, terus usia berapa ya Pak Anu? Laki-laki ya, Laki-laki. kebanyakan laki-laki seperti itu. Terus apa ini anaknya itu sering gitu, bukan hanya satu kali, sering. Jadi saya sering melihat pada tuh mungkin saya pas mengajar di situ atau pas saya lewat mengajar di kelas lain. Nah itu saya melihat anak-anak ini tuh masih pakai sandal kalau misalnya keluar, entah itu dia jajan atau ke masjid seperti itu. Berarti itu di sekolah itu memakai sepatu itu termasuk peraturan sekolah apa kesepakatan kelas Pak? Itu peraturan sekolah dan kesepakatan kelas sebenarnya. Berarti ketika membuat itu anak tersebut hadir ya? Hadir semuanya dan Hadir sudah semuanya. disepakati seperti itu. Kira-kira peluang yang Pak Nuk miliki untuk mendekati anak tersebut atau mungkin untuk mencari tahu alasan dibalik anak tersebut memakai sandal, saat ini peluang yang Pak Nuk miliki apa? Peluang yang saya miliki itu adalah kebetulan saya wali kelasnya. Nah, kebetulan saya wali kelasnya, saya berusaha setiap saya masuk, saya merefleksikan atau mengecek tidak hanya kehadiran anak tapi kerapian anak, dan salah satunya itu adalah tentang pemakaian sandal dalam lingkungan sekolahan seperti itu. Itu peluang saya seperti itu. Berarti tujuan Pak Nuk dalam masalah ini apa? Tujuan saya dalam masalah ini, saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyakiti anak, dengan cara bagaimana anak ini tersadar dari dalam dirinya bahwa apa yang dilakukannya ini itu salah seperti itu, gitu Mbak Evi. Jadi Pak Nuk ingin memunculkan motivasi internal anak tersebut ya? Iya betul, saya ingin memunculkan motivasi anak dalam dirinya sendiri. Menurut Pak Nuk, apakah Pak Nuk sudah punya solusi atas masalah tersebut? Saya sebenarnya sudah punya solusi, cuman saya masih belum yakin solusi saya ini akan berhasil atau enggak seperti itu. Apa itu Pak solusinya? Saya akan berusaha untuk selalu mengingatkan jika saya masuk ke kelas atau sebelum saya mengajar ke anak tersebut, dan saya juga mengajak anak tersebut untuk berdiskusi seperti itu. Cuman ya itu saya tanggapan anak tersebut bagaimana Pak ketika diajak diskusi gitu? Nah pada saat diajak diskusi anak ini
awalnya baik-baik saja seperti itu. Iya sebetulnya saya nanya kenapa pakai sandal, apakah kakinya sakit seperti itu. Enggak Pak, ini enggak sakit. Ya terus kenapa kan kita sudah sepakat bahwa ini kita di lingkungan sekolah harus pakai sandal, pakai sepatu ya, nggak boleh pakai sandal seperti itu. Katanya iya Pak, akhirnya pakai sepatu seperti itu. Nah, kemudian Pak Nuk punya strategi enggak untuk menyelesaikan anak yang suka pakai sandal ini? Ada sebenarnya strategi yang akan saya lakukan. Yang pertama itu adalah saya akan memanggil anak ini ke ruangan saya untuk ajak diskusi secara baik-baik dan dengan lingkungan yang menyenangkan ya, dengan suasana ruangan yang nggak banyak orang. Mungkin cukup saya dengan anak tersebut seperti itu. Jadi biar anak-anak ini itu juga nggak merasa dipermalukan, nggak merasa disalah-salahkan seperti itu. Itu rencana saya seperti itu. Saya setuju dengan rencana yang akan dilakukan Pak Nuk. Kira-kira butuh berapa lama untuk mencapai tujuan Pak Nuk itu? Karena saya itu seminggu mengajar 2 kali di tempat tersebut, di kelas tersebut ya, jadi saya butuh waktu 2 minggu insya Allah. Kemudian apakah Pak Nuk sudah membuat ukuran rencana keberhasilan dengan strategi Pak Nuk itu? Saya melihat progres saya dalam 2 pekan 2 minggu itu. Jadi 1 minggu itu saya di awal minggu itu saya akan mengajak anak itu untuk diskusi. Nah, untuk biar dia motivasi internalnya dia keluar seperti itu dari dalam dirinya. Kemudian dalam 1 minggu itu saya mengamati progresnya. Apakah dalam 1 minggu itu dia masih sering pakai sandal atau sudah berkurang seperti itu, mungkin hanya pas ke masjid aja atau cuma ke jajan aja seperti itu. Setelah itu 2 minggu berikutnya saya mengamati terus, observasi anak seperti itu. Mungkin itu ya Pak ya, kalau pakai sandal itu kan mungkin lebih cepat ya daripada pakai sepatu gitu kan. Apalagi kalau mau sholat gitu, jadi kan cepet-cepet gitu ya. Kemudian ukuran keberhasilan menurut Pak Nuk seperti apa? Menurut saya ukuran keberhasilan itu adalah berkurangnya hal yang kurang baik dengan apa yang dilakukan. Maksudnya seperti ini, dalam 2 minggu itu seandainya sebelum saya melakukan perlakuan yang seperti saya utarakan tadi, rencana-rencana saya, misalkan setiap hari anak ini kalau jajan pakai sandal, mungkin ukuran keberhasilan saya misalkan dalam 2 minggu itu anak ini sudah berkurang, misalkan hanya waktu jajan, tapi mungkin dalam 1 minggu dia hanya 2 kali atau berapa kali. Itu ukuran keberhasilan saya karena berkurang seperti itu. Karena saya meyakini bahwa mungkin nggak langsung bisa seperti itu, karena kita harus melakukan treatment seperti itu. Oke. Oh ya Pak Nuk, saya tuh punya pengalaman loh yang mirip dengan kasus yang Pak Nuk hadapi. Jadi itu salah satu murid saya itu dari awal masuk sekolah itu enggak mau pakai seragam. Dan ketika saya komunikasi dengan orang tuanya, mama papanya itu bahkan sampai mau minta tolong sama saya agar si anak ini mau pakai seragam. Karena ternyata dari kecil itu dia itu maunya pakai kaos yang tanpa yang kaos santai gitu. Ketika dari mama papanya itu kan orang itu ya, orang dinas gitu. Jadi kalau ke acara resmi pun semua anak-anaknya itu rapi, pakai baju bersih, kecuali murid saya yang satu itu. Jadi pakainya kaos gitu, kaos yang jelek gitu. Terus akhirnya saya komunikasi dengan orang tuanya dan saya memotivasi kalau memang anak usia segitu itu memang perlu itu ya Pak ya, motivasi eksternal dulu. Dan alhamdulillah sekarang berhasil. Menurut Pak Nuk, perlu enggak Pak Nuk itu mencari tahu lah lingkungan di sekitar anak itu bagaimana? Iya Bu, itu saran yang bagus ya. Saya berkepikiran apa yang terjadi pada pengalaman Bu Evi. Mungkin pengalaman Bu Evi bisa menjadi pelajaran saya untuk melakukan rencana-rencana
Oke. Iya. Eh, Kira-kira dalam melaksanakan rencana Pak Nuk itu adakah hambatan atau gangguan? Pastinya ada, pastinya ada. Yang pertama adalah waktu mengajar saya yang terlalu padat, kemudian apa namanya, yang saya setiap hari tidak ketemu dengan anak ini seperti itu, karena jam saya di jam tersebut hanya 2 kali dalam seminggu. Hmm. Kemudian bagaimana cara Pak Nuk mengatasi hambatan tersebut? Saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan ketua kelas dan anak tersebut dan menanyakan secara langsung. Seperti itu. Oke, bagus. Apa komitmen Pak Nuk dalam rencana penyelesaian kasus ini? Saya akan bagaimana caranya ya, maksudnya dengan beberapa rencana yang saya buat itu, rencana ini berjalan dengan baik. Apapun hasilnya nanti, saya akan tetap mencatat progres-progres yang sudah berjalan seperti itu. Kemudian kira siapa saja yang dapat membantu rencana Pak Nuk ini dalam mewujudkan rencana Pak Nuk ini? Saya akan meminta tolong guru BK yang pertama. Kemudian saya minta tolong dengan kepala sekolah untuk berkomunikasi dan meminta masukan dan lain-lain seperti itu. Bagaimana tindak lanjut Pak Nuk dari coaching ini? Apakah Pak Nuk ingin menindaklanjuti ke coaching berikutnya? Apa menurut Pak Nuk itu sudah cukup? Yang pasti iya dong, saya ingin menindaklanjuti karena saya kan butuh waktu sekitar, target saya 2 pekan ya, 2 minggu ya. Nah nanti setelah 2 minggu saya berharap Bu Evi masih bisa meluangkan waktu untuk saya untuk membicarakan hasil rencana saya. Itu nanti akan sangat bermanfaat untuk saya, dan saya berharap Bu Evi masih ada waktu seperti itu. Insya Allah siap Pak. Pak Nuk, bagaimana perasaan Pak Nuk ketika setelah melaksanakan prosesi coaching ini? Ya, saya senang. Apa yang Pak Nuk rasakan? Yang pertama saya senang ya, yang kedua saya lega ya, ada teman yang bisa saya ajak bantu untuk berdiskusi, dan ada teman yang bisa menjadi coaching untuk saya, dan saya ada teman yang bisa memberi masukan untuk saya seperti itu. Saya harap rencana-rencana yang Pak Nuk sudah bikin, sudah tata, bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pak Nuk. Dan insya Allah saya akan bersedia ketika Pak Nuk menghendaki untuk coaching selanjutnya. Nanti kita janjian by WA ya. Ya Pak. Kira-kira menurut Pak Nuk, kita coaching berikutnya mau daring, luring, atau Jimmy, atau gimana? Gimana kalau misalkan luring ya, sambil menikmati suasana yang lebih nyaman mungkin, jadi saya bisa lebih leluasa untuk berbicara atau mungkin bercerita kepada publik. Oh, boleh sih Pak. Oh iya, jangan lupa nanti ketika di coaching berikutnya Pak Nuk juga membawa data-data hasil perekaman atau observasi Pak Nuk terhadap siswa tersebut, biar kita bisa sama-sama mendiskusikan untuk langkah berikutnya. Apakah memang sudah stop, sudah tercapai, atau mau ditindaklanjuti lagi. Iya, semoga ya 2 minggu lagi kita ketemu. Terima kasih ya Mbak Evi. Sama-sama penuh terima kasih atas waktunya. Kira-kira nanti data yang dibawa Pak Nuk itu berupa apa ya? Kalau anak TK itu ada gambar, ada foto-fotonya Pak. Kalau SMK bagaimana Pak? Ya, datanya berupa chat sama observasi ya, seperti itu. Data kualitatif ya. Jadi dari Senin, Selasa itu ada enggak, nanti saya tulis seperti itu. Oh gitu ya. Kayaknya lebih simpel ya Pak ya.
Oke Pak Nur, terima kasih banyak. Semoga coaching ini bermanfaat untuk kita. Saya tutup coaching kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Evi. Pak ini stop.